Terdulu berarti. Oke, mari kita mulai ya. Shalom, Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah Ekwan via Zoom malam ini. Shalom Shalom. juga untuk rekan-rekan, saudara-saudari seiman di dalam Kristus yang turut menyaksikan ibadah kita ini via tayangan ulang di YouTube. Bagaimana kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Dahsyat. Saya baru mau Mati. bilang, brother. Saya percaya semuanya dahsyat ya. Kenapa dahsyat? Karena apapun yang kita sedang lalui saat ini, kita tahu bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita hidup, Allah kita yang menjamin setiap langkah hidup kita. Dan Allah sendiri yang saya percaya, kami percaya di sini mengubah dan menyempurnakan hidup kita agar kita semua hidupnya semakin dikuduskan dan kita akan dibuat olehnya semakin segambar dan serupa. Ada amin? Dahsyat. Selamat datang di Ibadah Ekoan tanggal 2 Mei 2026. Saya percaya bahwa di malam hari ini Allah hadir di tengah kami semua, kita semua ya, membawa kita untuk semakin mendekat kepadanya dan kita mengenal pribadinya. Amin. Nah, seperti biasa kita buka ibadah ini dengan yel-yel kita. Jadi bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saya mau mulai yel-yelnya dengan meneriakkan Immanuel. Lalu saudara-saudari yang ada di sini saya minta untuk open mic masing-masing dan jawab amin. Oke, kita ready ya. Immanuel, Amin. Immanuel, Amin. Immanuel. Amin. 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 Allah beserta kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing, Bapak Ibu, kita bersatu untuk mengundang hadirat di tempat ini ya. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, selamat malam. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di dalam persekutuan doa yang sangat Engkau kasihi dan berkati ini. Terpujilah namamu, ya Bapa. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Bapa dan Roh Kudus, kami mau bawa keluarga besar Ekoan menghadap-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu haus dan lapar, Tuhan, akan kebenaran firman-Firman-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Bapa. Sucikan, murnikan, tahirkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Karena kami mau in tune with you, Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir di malam hari ini ya Bapa. Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan sekiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan atas kami semua yang hadir untuk memuji dan menyembah-Mu di malam hari ini. Tutup bungkus sesi ibadah kami malam hari ini Bapa, dengan kuasa-Mu yang tertumpah di atas kayu salib dari segala mara bahaya, malapetaka, kutuk, kuasa kegelapan, intimidasi, distractions, gangguan jaringan maupun software hardware kami. Karena kami mau menikmati kebenaran firman-Mu ini Bapa dan pimpin kami menjadi pelaku firman yang baik dan benar dengan kuasa otoritas serta tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya mau undang kita semua, Bapak Ibu, untuk bersatu hati menaikkan pujian penyembahan yang dari hati ini bersama-sama. Karena Tuhan yang selalu bertahta atas kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa dan Roh Kudus, selamat malam. Kami berkumpul sebagai satu keluarga di sini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Engkau yang bertahta berdaulat beracara atas keluarga kami, atas keluarga Ekoan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menaikkan pujian penyembahan sekiranya semua menjadi korban bakaran yang harum untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami milik-Mu selama-lamanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
Bapa, sungguh indah kasih setiamu bagi kami semua. Kami hidup karena Engkau hidup, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena sungguh indah yang Kau pikirkan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Tuhan, kami bersuka cita karena di malam hari ini kuasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami telah ditebus dengan darah-Mu yang begitu suci. Kami mau sama-sama Tuhan sebagai satu keluarga di Tuhan Ministry International Tuhan. Kami mau angkat pujian bagi Allah baik hidup Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami baik kudus-Mu sebagai buktikan yang nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bersuka cita, Bapak Ibu, bersuka cita malam hari ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik
Sabar. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat pasti terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, bersorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Yeay, amin. Mantap brother, mantap. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya, kita sudah bersukacita bersama. Saya mohon izin untuk Bapak Ibu semua di malam hari ini, saya tidak bisa open cam karena lagi dan lagi saya tadi tidak sempat menyiapkannya. Tetapi saya percaya bahwasannya kita semua di malam hari ini pasti tidak hanya bersukacita, tetapi kita juga semakin terhubung satu sama lain ya melalui Roh Kudus yang memimpin kita semua. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu di malam hari ini, seperti biasa, ada sesi di mana kita mau saling berbagi ya. Kita apakah untuk testimony session di malam hari ini, apakah dari Bapak Ibu di malam hari ini ada yang mungkin digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi? Saya mau pergunakan waktunya, dipersilakan untuk Bapak Ibu ya. Bila mana ada, saya persilakan. Apakah ada yang mau bersaksi malam hari ini, Bapak Ibu? Belum ada? Oke, mari kalau begitu sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Sarah. Sebelumnya, mari kita sama-sama naikkan satu pujian sebelum kita menerima kebenaran firman tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nikmati hadiratnya lebih lagi, Bapak Ibu. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan,
terima urapanmu penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. oh datanglah pengurapan penuhiku. Sekarang ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan Raja segala raja. Diberkatilah Allah Bapa kami yang baik, yang selalu setia, memelihara dan menjaga kami, menopang kami dalam segala hal, dan membawa kami pada padang rumput yang hijau. Sebentar hamba-Mu mau memberitakan kebenaran firman-Mu, tuntun mulut bibir ini supaya hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menerjemahkan sesuai dengan bagian mereka. Biar lewat firman-Mu dan kuasa Roh-Mu, mereka diberkati dengan pengharapan, kekuatan, kunci kemenangan, dan semakin tertanam dan berakar kuat kepercayaannya dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih, diberkatilah Allah, sebab Engkau yang selalu mengaruniakan kepada kami kasih setia-Mu dan kepada kami segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini topik yang saya mau bagikan adalah ketidakpercayaan. Dan saya mau membukanya dengan 7 pertanyaan perenungan karena masih banyak orang yang tidak percaya dan menyangkal Yesus disalib. Tapi saya tidak akan berdebat soal itu karena udah cukup banyak guru besar dan orang-orang yang lebih kompeten untuk bisa menjawab mereka dari sisi sejarah, teologi dan sebagainya. Tapi di sini saya hanya secara sederhana yang saya lihat apa yang terjadi di sekitar saya menjadi perenungan pribadi saya yang bisa saya bagikan buat kakak-kakak di sini, buat bapak ibu di sini untuk membangun iman dan cara kita hidup sebagai pengikut Kristus. 7 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, maka pertanyaannya, siapakah yang punya kuasa atas maut dan membangkitkan orang mati atau Lazarus? Kala itu Yesus belum disalib, sehingga anak belum dimuliakan Bapa dan segala kuasa di surga dan di bumi belum diberikan kepadanya. Di manakah sengat maut itu ketika Yesus katakan, Lazarus, keluarlah. Padahal Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, yang seharusnya sudah membusuk, tapi dia keluar utuh, bangkit dan dari kubur dan hidup. Bagaimana bisa?
Pertanyaan kedua, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, tapi malah disangkakan menggunakan kuasa Beelzebul dan kegelapan, lantas pertanyaannya lagi, kenapa tidak pernah ada satupun yang melakukan mujizat sebanyak dan seperti yang dilakukan Yesus selama 2000 tahun ini? Bahkan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi begitu benar-benar pengen nangkep dan bunuh dia. Pertanyaan ketiga, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, lalu kenapa hanya Yesus yang bisa lakukan mujizat kebangkitan itu? Tidak hanya bagi Lazarus, tapi dirinya sendiri pun bangkit, sehingga kita pun hari ini turut dibangkitkan di dalam Kristus. 4. Kalau dikatakan Yesus Kristus hanya manusia biasa yang mati terkutuk, tapi dijadikan Tuhannya orang-orang Kristen. Lalu pertanyaannya, dengan kuasa apa dia mengetahui kronologi penderitaannya secara detail, sehingga dia dapat memberitahukan ke murid-muridnya apa yang akan terjadi dan tepat terjadi seperti perkataannya. Pertanyaan kelima, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, lantas bagaimana dia bisa maha tahu bahwa dia yang harus mati di kayu salib untuk menebus semua manusia yang mana sesuai kehendak Bapa? Yang keenam, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, bagaimana dia bisa juga maha tahu akan apa yang akan terjadi setelah penyalipan dengan mempersiapkan murid-muridnya terlebih dahulu sebelum peristiwa penyalipan itu? Bahwa akan ada yang menyerahkan dia juga katakan saatnya sudah tiba, dan bahkan bagaimana dia bisa tahu, menjadi seorang yang maha tahu bahwa dia akan bangkit di hari ketiga, dan kemudian tepat juga terjadi seperti yang dikatakannya. Pertanyaan yang terakhir dalam perenungan saya, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan dan Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa menang atas maut dengan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga dengan tanpa ada satu manusia pun yang melakukan dan mengalami peristiwa kuasa kebangkitan itu sepanjang 2000 tahun ini. Bahkan sampai dia diangkat juga. Dari perenungan ini saya berkesimpulan Yesus adalah Tuhan dan Allah sendiri. Seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6. Dikatakan bahwa Allah sebagai penyelamat, dia menginginkan agar setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran yang benar tentang Kristus. Karena hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus sudah menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan untuk membebaskan semua umatnya dari dosa. Hal itu terjadi tepat pada waktu yang ditentukan Allah dan menjadi bukti kebaikan hati Allah kepada manusia. Jadi inilah kabar baik itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Rasul Paulus sebagai pengajar mengatakan kabar baik ini bagi orang Yahudi supaya mereka mendengar ajaran yang benar dan bagi orang bukan Yahudi supaya mereka mendengar ajaran yang benar dan menjadi percaya. Jadi bila kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah, lantas mengapa orang Kristen masih bisa tidak percaya? Next. Saya catat pada dasarnya Allah mengasihi semua orang. Tetapi ketika seseorang tidak mengusir rasa takut dan sebaliknya membiarkan dirinya dihinggapi ketakutan, maka ketidakpercayaan bisa mendapat bagian di dalam diri orang itu. Dan ketidakpercayaan dapat membuat seseorang tidak dapat mengalami kasih Allah secara utuh. Kenapa? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Seorang yang takut adalah seorang yang sedang tidak percaya dan sedang tidak mengasihi Allah. Apalagi mengasihi sesama. Tapi bila kita mengasihi, maka kasih Allah sempurna dalam kita. Karena setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Next. Sebagai contoh, dalam sebuah hubungan, bila saudara mengasihi seseorang, pasti menaruh percaya kepadanya. Meski orang yang saudara sayang bisa menyakiti saudara, tapi kalau saudara mengalahkan ketakutan saudara dan memilih percaya, maka orang yang saudara sayang pasti merasa dikasihi karena dipercaya, diberikan kesempatan. Sebaliknya, bila tidak percaya, pasti orang yang saudara sayang akan kecewa. Dan hubungannya menjadi rusak, gak bisa lanjut dan bertengkar terus. Yang satu curigaan terus, dan yang satu capek dicurigain terus. Biasanya kita suka dengar kalimat hubungan tanpa kepercayaan percuma. Apalagi ini kembali ya, kita konteksnya orang yang saudara sayang adalah Allah sendiri.
yang tidak mungkin mengecewakan, yang sudah terlebih dahulu membuktikan sayangnya kepada kita. Tapi seringkali kita yang belum mengasihinya dengan tidak percaya. Maka seperti statement hubungan tanpa kepercayaan percuma, tentulah itu tidak akan berjalan. Kasih Allah tidak dapat utuh dan sempurna di dalam kita. Bukan karena Allah yang kurang memberikan bukti kasihnya kepada kita, tapi sebetulnya kita yang kurang percaya sehingga tidak dapat menerimanya. Next. Saya mau katakan, buang ketidakpercayaanmu dan mulailah belajar percaya. Kenapa? Sebab pertandingan iman semakin sengit, meski sulit, makin sulit, tapi buat orang Kristen itu makin asik. Sehingga bisa kita katakan dengan yakin, bring it on. Tantangan, ujian, dan rintangan dalam mempertahankan keyakinan serta ketaatan kepada Tuhan semakin diuji seiring berjalannya waktu hari-hari ini. Dalam peningkatan ujian dan godaan, untuk dapat melewati semuanya dengan baik, kita perlu yang pertama, ketekunan ekstra. Yang kedua, fokus pada tujuan yaitu Yesus. 3, memiliki iman percaya yang terlatih. We may not know anything. Mungkin kita nggak tahu sesuatu, tapi Tuhan selalu tahu semuanya. God knows everything. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Next. Saya catat, kehidupan beriman percaya adalah sebuah perlombaan yang aktif dan menuntut perjuangan sungguh-sungguh. Di tengah situasi dunia semakin menyulitkan, namun semakin asik menjalaninya kalau kita bersama Yesus. Dan pasti kita dimenangkan dengan tetap setia melakukan firman-Nya. Next. Kita lihat firman-Nya di 1 Yohanes 4 ayat 9 ini ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Next. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah, di sini Dialah adalah Kristus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Kristus Yesus adalah satu, yang sulung, yang terbaik, yang satu-satunya, yang memiliki kasih sempurna itu hanyalah Kristus Yesus. Karena ia tidak takut. Maka sempurnalah kasih Allah di dalam Yesus. Allah dan Kristus adalah satu dikatakan tadi, dan kita yang ditebusnya juga menjadi satu dengan Allah di dalam Kristus. Yesus tidak takut untuk menaklukkan maut bagi kita karena kasih-Nya. Karena yang pertama, Dia mengenal dan percaya penuh kepada Allah-Nya dan yang adalah kasih itu sendiri. Dan yang kedua, kenapa Yesus tidak takut untuk menaklukkan maut bagi kita? Karena Dia percaya penuh kepada kehendak Allah yang pasti mendatangkan kebaikan. Sehingga sempurnalah Allah dalam anak Allah, anak manusia, Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah terima penebusan dan percaya kuasa kebangkitan Kristus dalam menghadapi apapun di kehidupan kita, maka kita pun menjadi satu dengan Allah Bapa dalam kasih yang sempurna. Next. Di sini saya catat ada di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Di sini dari ayat ini kita ketahui bahwa panggilan untuk percaya dalam nama Kristus Yesus itu terkandung tujuan kemuliaan Allah, untuk kita menyatu dengan Allah. Oh, sorry. Next coba. Yang next siapa? Oh ya. Sebelumnya, sorry. Ya. Iya, udah benar itu. Ya. Terkandung tujuan kemuliaan Allah. Saya ulangi, dari ayat ini kita ketahui bahwa panggilan untuk percaya dalam nama Yesus Kristus itu terkandung tujuan kemuliaan Allah untuk kita menyatu dengan Allah. Orang percaya patut bersyukur. Karena Yesus bukan sekedar nabi, imam, dan raja, tapi Yesus adalah Tuhan dan Allah karena ia terlebih dahulu berdoa untuk keselamatan kita loh di ayat ini. Dan tidak perlu sebaliknya, Yesus tidak perlu didoakan karena ia berasal dari surga, kembali ke surga, dan kita semua manusia yang perlu diselamatkan oleh Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Next. Selanjutnya di 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 13. Di sini
pahami dari ayat ini saya pahami bahwa saling mengasihi baik kepada Allah maupun sesama adalah perintah Allah. Next. Sebelum saya katakan sebelumnya kan saya udah katakan tadi dalam hubungan kalau tidak saling mengasihi, tidak saling percaya, yang satu curigaan terus dan yang satu capek dicurigain terus pasti kecewa dan hubungannya rusak. Nah, kabar baiknya Allah kita tuh setia mengasihi kita. Kalau kita curiga kepadanya, berasumsi buruk, takut, dan tidak percaya, Tuhan sedih sih pasti. Tapi dia tidak sakit hati sama kita. Dia tetap percaya sama kita dengan selalu memberi kesempatan untuk kita berbalik kepadanya. Karena begitu besar kasihnya buat kita. Jadi pengampunannya tuh panjang sabar lah pokoknya. Ia pantang menyerah, panjang sabar terhadap kita lebih daripada diri kita sendiri. Justru Allah lah yang terlebih sayang pada jiwa setiap kita. Ia setia meskipun kita tidak setia. Ia yang selalu melakukan segala upaya supaya kita mengenalnya dan dapat mengasihinya dengan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia yang berinisiatif terlebih dahulu. Dengan selalu percaya pada kita, mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita, dan selalu mengampuni kita. Bukan karena kita bisa dipercaya, tapi karena kuasa Roh-Nya yang dapat dipercaya untuk selalu menuntun kita kepada hidup dalam terang kebenaran dan keselamatan Tuhan. Allah kita setia mengasihi kita, maka kita juga harus setia mengasihinya. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang dia nggak cuma nyuruh-nyuruh gitu, nggak cuma merintah-merintah, tapi dia sebagai layaknya seorang pemimpin yang tahu kelemahan anak-anaknya gitu ya, atau kalau di Bapak Ibu ada di pekerjaan, tahu setiap kelemahan di setiap karyawannya dan selalu mau membantu gitu loh ibaratnya. Nah, tapi pertanyaannya, maukah kita mengasihi Allah dengan mendengar dan menjawab panggilan Allah untuk percaya? Next. Oke. Kalau kita percaya dan mengasihi Allah, artinya kita harus memberikan sesuatu yang membuat Tuhan senang tentunya. Ketika saya membaca kisah Lazarus, secara umum saya menarik 3 poin penting. Tuhan senang dengan 1, orang yang percaya penuh. 2, orang yang menangkap dan mengerti isi hati Tuhan. 3, orang yang melakukan sesuai isi hati Tuhan. Next. Kita bisa baca nanti ini di Yohanes 12 ayat 1-3 dan next di Lukas 7 ayat 47 sampai 50. Nah, saya simpulkan next. Di situ dari ayat-ayat tadi ada Maria sebagai contoh orang percaya yang mengasihi Allah karena dia mengambil tempat terbaik di kaki Yesus. Kalau Bapak Ibu ingat, dia itu di firman dituliskan membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak narwastu, minyak yang mahal. Maria melakukannya sebagai seorang wanita yang sadar bahwa begitu banyak dosanya dan sangat memerlukan Yesus. Sehingga dia melayaninya dan memohon belas kasihan dengan mata yang hanya memandang dan tertuju kepada Yesus. Lewat apa yang dilakukan Maria ini, artinya ia sudah berbuat kasih. Ia mengasihi Allah dengan ia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan yang dapat mengampuni dosanya dan hanya melalui Yesus saja ia beriman dapat diselamatkan Allah. Dan dosa Maria yang banyak itu telah diampuni Yesus. Dalam ayat Lukas 7 ayat 48 itu kalau Bapak Ibu baca. Sebab kenapa ia telah banyak berbuat kasih? Karena Maria sudah banyak berbuat kasih kepada Allahnya itu. Maka Yesus katakan dosamu telah diampuni. Dan dalam ayat kitab Lukas 7 ayat 47b dikatakan juga, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi dari sini kita melihat hubungan antara kepercayaan dengan kasih. Dan hubungannya antara ketidakpercayaan dengan tidak adanya kasih. Sebab Allah adalah kasih dan anak dalam hal ini Kristus dan Bapa adalah satu, maka kita mengerti Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan dan Allah sendiri. Dari Maria kita belajar buat Tuhan tidak penting berapa besar dosamu, sebab tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Allah ampuni dan tidak bisa dihapuskan darimu.
Dia bisa lakukan semuanya. Tidak ada bejana yang terlalu rusak yang tidak bisa dibetulkan dan dipakai jadi perkakas yang mulia dalam baitnya. Tapi yang Allah cari adalah hati yang hancur, yang betul-betul hanya memandang kepadanya dengan penuh hormat dan pengharapan baru untuk hidup, dan punya tekad meninggalkan dosa. Meski sesulit apapun keadaannya untuk tetap percaya, yang Tuhan cari adalah mereka yang betul-betul mengasihi Allah dengan penuh percaya, menginginkan dan memilih Allah lebih dari apapun agar bisa tetap tinggal di dalam Dia dan kekudusannya. Next. Di sini ada saya catat dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Nanti ini bisa menjadi referensinya. Next slide. Di situ di firmannya dikatakan yang saya rangkum adalah Yudas berbalik dari Maria tadi. Yudas Iskariot hanya memandang dan tertuju kepada uang dan urusan-urusan penghidupan pelayanan mereka. Kalau Bapak Ibu ingat di firmannya itu ketika Maria mengurapi kaki Yesus, Yudas malah bilangnya, "Ih, sayang, ini bahasa saya ya gitu biar gampang." Itu minyaknya kan mahal, mendingan dijual aja kan, biar bisa buat pelayanan gitu. Nah, di sini Yudas itu sudah mengabaikan poin utamanya, yaitu mengasihi Tuhan. Yudas tidak mengejar apa yang Maria kejar sebagai bentuk mengasihi Tuhan, yaitu hidup dikuduskan. Next. Sebaliknya, kalau Maria tadi memilih untuk melihat yang paling penting dulu adalah dirinya yang perlu keselamatan kekal, merdeka dari dosa. Sehingga dia mencari Yesus karena iman percayanya bahwa Yesus Kristus yang bisa selamatkan dia. Kenapa? Kristus Yesus yang bisa menyelamatkan dia karena dia percaya. Tanpa percaya dan pengampunan dosa oleh Kristus tidak akan ada kebangkitan dan pengangkatan dalam kemuliaan. Dan yang kedua, tanpa percaya dan pengampunan dosa oleh Kristus tidak ada pemulihan. 3. Tanpa percaya dan pengampunan dosa oleh Kristus, tanpa memberi hidup yang dikuduskan, tidak ada persembahan atau pelayanan yang berkenan. Karena firman-Nya jelas yang kukehendaki adalah belas kasihan, kasih kepada Allah dengan percaya dan bukan persembahan. Untuk kita bisa melakukan kasih, memberikan kasih, kita perlu dipenuhi dengan kasih Allah dulu yang tinggal di dalam kita. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Maka itu kenapa kita butuh Kristus. Agama tidak menyelamatkan, agama tidak membuat kita dapat mengasihi. Next. Contoh ketidakpercayaan, di sini saya pakai contohnya adalah Marta. Di ayat Yohanes 11 ayat 20 sampai 22. Di ayat 20 ketika Marta mendengar Yesus datang, lalu dia dikatakan di situ dia pergi mendapatkannya. Nanti kita bandingkan dengan Maria yang tetap tinggal. Lalu di ayat 21, Marta mempertanyakan keputusan Yesus. Singkatnya, Maria tuh dalam ayat ini saya pahami adalah dia tidak percaya. Kalau bisa saya reka ulang adegan pertanyaan Marta itu mungkin seperti ini. Tuhan di mana sih? Ketika saudaraku sakit dan butuh, engkau nggak ada. Sekarang dia udah mati. Alias Marta tuh mau bilang, Tuhan telat. Lalu di ayat 22, tapi di ayat 22 ini karena Marta nih, dia tahu sih, dia pernah ngeliat Yesus kan buat mujizat gitu ya, banyak ceritanya. Dia tahu Tuhan Yesus pernah dan mampu melakukan mujizat, maka dia percaya pikirannya dia, kalau Lazarus bisa aja bangkit gitu loh. Apa saja bisa ia lakukan kalau Yesus mau. Seberapa sering kita baru percaya dan ada harapan kalau kita rasa Tuhan hadir sebelum segala sesuatu yang buruk terjadi gitu. Tapi kita malah sulit percaya ketika di masa tunggu. Yang kita tidak rasa kehadirannya justru. Seringkali kita susah. Kalau nggak ada rasa Tuhan hadir, kayaknya berarti Tuhan nggak ada. Terus kita jadi imannya runtuh gitu ya. Kalau buat saya, sering sih. Minimal pernah lah. Buat kita semua nggak mungkin nggak. Karena kan kita belajar percaya di sini. Sebelum akhirnya percaya, teguh, nggak terombang ambing. Lagi gitu ya. Kalau kita rasa Tuhan nggak hadir, sebetulnya bukan betul-betul Tuhan tuh nggak hadir. Tapi kita belum tenang sebenarnya. Jadi kita yang tidak bisa dengar dia berbicara dan kuasanya jadi tidak hadir gitu rasanya. Padahal Tuhan itu selalu ada dan selalu bekerja. Tuhan itu omnipresent.
Nama lain dari Tuhan itu, dari Allah itu adalah Syamah, yang dalam bahasa Ibraninya di dalam Yeskiel 48 ayat 35, akar katanya tuh serupa dengan akar kata Ibrani dari tabernakel atau kemah Tuhan, juga diam atau tinggal, menumpang di dalam, atau dwelling atau bait gitu. Jadi Jehovah Shammah atau Shammah ini artinya adalah I am there, Allah yang hadir, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dia nggak terbatas ruang dan waktu. Tapi Shammah juga kita bisa lihat dalam Bible figure-nya adalah pahlawan perkasanya Daud. Kalau Bapak Ibu ingat di firman ada yang namanya Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, salah satu dari Triwira Daud, yang berdiri dengan Daud. Meski orang Israel mengundurkan diri saat itu, tapi dia tetap berjuang sampai tangannya itu lelah lah, capek gitu ya. Dia nggak berhenti. Dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan yang besar melawan Filistin. Ketika Tuhan menyatakan kehadirannya nyata kepada manusia, itu yang disebut Shekinah Glory of God atau cahaya kemuliaan Allah. Kalau di Alkitab yang biasa dilambangkan dengan api. Contohnya ya, Israel dipimpin keluar Mesir dengan tiang api. 10 hukum diberikan di Gunung Sinai dengan ada api. Terus Musa dan semak yang terbakar juga ketika Musa selesai membangun kemah Tuhan, dan awan kemuliaan Tuhan turun juga menutupi kemah pertemuan, dan Musa nggak bisa masuk karena kemah pertemuan itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terus juga waktu Salomo selesai berdoa membangun bait Allah, api yang menyambar membakar korban bakaran dan persembahan. Dan banyak lagi sebagai gambaran kehadiran Allah. Tapi coba kita bandingkan gambaran yang kelihatan fisik api itu dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Abraham gitu. Bapak orang beriman yang karena iman maka ia dibenarkan. Imannya tuh dihitung sebagai kebenaran. Bukan karena perbuatan amal tapi karena percaya penuh. Dia belum lihat pertolongan. Disuruh juga mengorbankan Ishak gitu kan. Nah, kenapa dia tetap melakukan? Ya karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham saat itu tidak melihat domba yang tertambat itu. Tapi dia tetap taat melakukan karena imannya. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar dari semuanya adalah kasih kepada Allah dan sesama dengan percaya meski belum melihat. Dan yang Abraham lakukan adalah dalam iman dia mengasihi Allahnya. Kembali pada Marta. Dia tidak percaya karena iman pengharapannya hanya terbatas pada kenyataan yang dia mau lihat. Yaitu Lazarus tidak jadi mati. Tidak jadi. Sedangkan iman pengharapan penuh yang benar berkata sekalipun Lazarus mati, Lazarus hidup. Makanya Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lazarus tertidur. Bukan bercanda, tapi Yesus mau ajar kita percaya bahwa tidak ada kematian di dalam Kristus. Hanya tertidur. Kayak ibaratnya kalau kita meninggal nih, orang-orang percaya, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, kita hanya tertidur sementara gitu sebelum nanti kita dibangkitkan kembali. Jadi kita tidak perlu takut akan maut, karena maut tidak lagi berkuasa atas kita, karena dalam Kristus, sang terang dunia yang ada hanyalah hidup. Sekalipun menurut pengertian dunia, Lazarus mati, tapi Lazarus tetap hidup. Karena yang punya kuasa atas yang hidup dan yang mati sudah datang Allah kita, Yesus Kristus namanya. Itu kenapa firman ajarkan hidup dan mati dikuasai lidah, sesuai pada imanmu jadi padamu. Karena Kristus yang menerima segala kuasa itu dari Allah ada di dalam kita. Jadi kalau kita memperkatakan firman-Nya, maka firman-Nya itulah yang kita terima. Maka yang kita katakan juga nggak lagi berdasarkan apa yang kita lihat lewat mata jasmani saja seperti Marta, tapi lewat mata iman yang percaya seperti Abraham tadi contohnya. Dan juga seperti Maria. Iman dalam Kristus Yesus dan kuasa kebangkitannya adalah kunci kemenangan kita. Next. Kita lihat di Yohanes 11 ayat 23-27. Di ayat 24 lagi dan lagi. Sebenarnya sudah 2 kali di ayat 22 dan 24 ini Marta bilang aku tahu. Padahal dia nggak tahu gitu loh. Ketika waktu itu kan maksudnya dia itu protes gitu loh sama Tuhan. Lazarus udah mati, Tuhan udah masuk di kubur gitu. Tuhan baru datang. Nah tapi kan Tuhan tanya gitu loh. Ya percaya nggak kamu gitu loh sama aku gitu. Aku tuh loh ya kebangkitan dan hidup gitu. Nah Marta itu nggak tahu, nggak ngerti seperti Yesus. Padahal di situ Yesus mau ngomong kamu tuh sebenarnya nggak tahu, tapi Marta merasa tahu. Jadi dia tuh missing the point.
missing the point juga bahwa ketika Tuhan katakan kebangkitannya itu sekarang, kebangkitan Lazarus, dia pikir oh ya nanti pas penghakiman gitu. Enggak, Tuhan udah bilang penyakit itu tidak akan mendatangkan maut sekarang gitu. Nah, seberapa sering sih kita salah ngerti maksud Tuhan? Pasti saya rasa sih sering untuk sebelum sampai kita bisa benar-benar percaya kenal Tuhan gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar sekali lagi. Belajar percaya. Yang penting belajar dari kesalahan, belajar semakin mengerti dan mengenal untuk menangkap isi hati Tuhan dan percaya. Di ayat 26, makanya Yesus tanya tuh, percayakah engkau? Karena Marta nggak paham kalau dia nggak percaya, tadi seperti saya bilang. Dia pikir dia sudah percaya, nggak mungkin nggak percaya dong, dia pikir. Pikirannya manusia kan kita seringkali juga mikirnya kita mah percaya kok Tuhan, gitu kan. Nah, tapi pas ketemu kenyataan nggak sesuai harapan, langsung iman kita runtuh. Lagi dan lagi, belajarlah percaya. Di ayat 27, Marta masih nggak nangkep juga isi hati Tuhan. Masih bilang, aku percaya Tuhan. Dia percaya tapi masih panggil Maria setelah itu. Padahal di situ di ayatnya tidak tertulis sih, Yesus nyuruh dia manggil Maria ya. Jadi menurut saya itu dari pandangan saya yang saya baca gitu ya, saya nangkepnya itu inisiatif dia aja. Buat apa? Mungkin kalau saya bayangkan gitu ya, Marta lagi pergi manggil Maria itu maksudnya adalah kayak gini, sis tolongin aku dong, ngomong tuh ke Tuhan Yesus gimana dah tuh, Lazarus udah mati, gimana dah? Ya kamu gimana kek, jangan diem aja, jangan duduk aja, jangan doa aja lah. Aku udah nggak tahu loh mesti gimana ini kamu malah diem aja, ibaratnya gitu ya. Dengan memanggil Maria, Marta sedang bingung sebenarnya dan mencari bantuan untuk membujuk Yesus karena imannya runtuh. Melihat kenyataan Lazarus sudah dikubur, kematiannya tidak dapat dicegah. Marta tidak percaya. Kalau baca keseluruhan Yohanes 11, terutama di ayat 39 sampai 40, saudara akan menemukan nanti bahwa Yesus menyatakan siapa dirinya sebenarnya dan coba meneguhkan kepercayaan Marta sampai 3 kali. Dan ketiganya, Marta masih berpikir dia sudah benar-benar percaya. Marta tidak menangkap isi hati Tuhan bahwa Yesus tahu Marta tidak percaya. Terbukti di Yohanes 11 ayat 39 ketika Tuhan suruh angkat batu penutup kubur Lazarus, tapi Marta bukan taat lakukan saja gitu, langsung angkat aja tuh batu gitu ya, seperti yang dikatakan Yesus, tapi Marta malah menunjukkan ketidakpercayaannya sendiri justru kepada Yesus secara langsung yang ia katakan sebelumnya bahwa ia percaya gitu. Padahal dia mengaku Yesus itu Mesias, anak Allah yang akan datang lagi ke dalam dunia di hari penghakiman. Nah, di sini itu menunjukkan Marta merasa lebih tahu daripada Yesus kalau dia sudah percaya. Dan kalau Lazarus dia juga menginfokan kepada Tuhan tuh, bukannya dia langsung buka batu kuburnya, malah dia masih ngomong gitu ke Tuhan. Tuhan, Lazarus tuh udah berbau. Seolah tuh kayak sangkanya dia mungkin tuh Tuhan itu lupa kali. Atau nggak tahu kalau Lazarus udah 4 hari mati. Berapa banyak dari kita yang kalau Tuhan suruh bukan langsung lakukan, tapi masih ragu berkata, Tuhan, tapi kan tanpa kita sadari, kita suka minteri Tuhan. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus mau Marta dan kita pengikutnya untuk percaya. Tapi dari ayat 40-nya kita tahu, Marta masih tidak percaya. Kita bisa lihat di akhir Lazarus dibangkitkan. Itu menunjukkan dari sisi Tuhan mudah melakukan mujizat. Tapi dari sisi kita yang sulit percaya, itulah yang bikin kita tuh pusing gitu ya. Sebenarnya Tuhan tuh udah ada di sana buat nolong kita. Sebetulnya firman sudah katakan hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Maka gunung pun pindah dengan bertobat dan memiliki iman seperti anak kecil. Yaitu kemurnian iman seorang yang dewasa rohani. Baru kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan juga kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan, kerajaan surga yang datang selagi masih di bumi dengan iman. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Saya mau beri contoh tentang melakukan perintah Allah, mengasihi Tuhan, percaya gitu ya. Salah satunya tentang mengampuni. Sebenarnya mengampuni itu pun bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Menolak untuk mengampuni sebetulnya adalah bentuk ketidakpercayaan. Karena kehendak Tuhan adalah mengampuni. Jadi ketidakpercayaan nggak melulu yang seperti tadi contoh yang sebelumnya ya, yang sangat terlihat Lazarus mati terus bangkit. Dia nggak mau percaya Marta itu. Kalau pas Lazarusnya mati gitu kan. Jadi nggak melulu yang terlihat. Sulit percaya kalau keadaan belum ada yang berubah.
Tapi juga ada ketidakpercayaan yang tidak terlihat. Seperti menolak mengampuni nih. Kenapa saya bilang tidak mau mengampuni sebagai ketidakpercayaan? Karena ketika kamu menolak mengampuni artinya kamu tidak percaya bahwa dengan mengampuni kamu bisa menerima kembali segala yang baik dari Tuhan. Kamu percaya tidak ada sesuatu yang baik dari mengampuni, tapi sebaliknya malah membalas. Padahal ketika Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya untuk mengampuni, tidak membenci. Itu karena Tuhan punya segala yang baik yang sudah Tuhan siapkan dan ingin Dia bagikan buat kita. Ketika kamu sulit percaya untuk mengampuni misalnya, ingat pengorbanan salib Yesus dan teladanilah kasih Kristus yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus aja lakukan. Jadi siapa kita tidak lakukan. Jadi itu udah pasti terbukti apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Jadi ketidakpercayaan adalah ketika kita menolak melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah mereka yang mau merendahkan diri dan memiliki iman seperti seorang anak kecil. Itulah motivasi yang Tuhan kehendaki untuk ada pada kita dalam mengikut Dia. Itulah yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Allah. Allah mengasihani orang yang rendah hati, tetapi Allah juga menentang orang yang congkak. Next. Apa sebab dari ketidakpercayaan? Orang Kristen hidup seperti ikan kalau saya analogikan. Ikan hidup dapat bergerak mengikuti atau melawan arus, tapi ikan mati pasti ikut arus. Nggak semua orang Kristen udah benar. Orang Kristen yang mengikut arus dunia bukanlah orang benar. Karena mereka bisa tahu prinsip kebenaran, dengar sih, tapi tidak hidup dalam prinsip kebenaran itu. Tapi pengikut Kristus yang sejati, yang berkenan kepada Allah adalah yang melawan arus dunia, yang memegang prinsip kebenaran dan hidup dalam prinsip kebenaran itu. Poinnya melakukan. Hidup dalam kebenaran dan hidup oleh kebenaran. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita dihidupkan oleh kebenaran itu. Jadi keep holding on, terus bertahan dan dapat berkata, kita sebagai orang Kristen harus yakin di tengah-tengah yang kita hadapi itu dalam ketidakpercayaan, kita tetap memantapkan kepercayaan kita, mengatakan apapun yang terjadi, aku tidak akan menukari Yesus dengan apapun juga. Tidak peduli kalau aku bodoh menurut dunia, sebab aku tahu oleh karena Yesus, roh yang ada dalamku terlebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan firman-Nya, Yesus, dan kebenarannya akan termanifestasikan pada waktunya. Katakan sama-sama, cukup satu kali saja pengorbanan Yesus. Dan di hidupku, Kristus saja cukup. Amin. Ketidakpercayaan dapat membuat kita mudah hanyut dalam arus dunia. Misalnya kayak contoh kemarin itu, kan suami saya masih cari-cari pekerjaan. Terus ada satu teman menghampiri gitu. Bro, ada kerjaan nih, gitu ya. Wah, boleh nih kan. Katanya pasti masuk, katanya. Ternyata setelah dicerita bagaimana, ternyata kalau mau masuk harus bayar HRD-nya sekian juta gitu ya. Terus saya mikir, saya saya sama suami saya masih belum ini kan. Terus kami setelah ketemu dengan beliau, kami ngobrol sedikit, kami berdoa dan kami mendapati bahwa nggak boleh, ini namanya nepotisme gitu. Kita tunduk sama mamon. Memang sih kita butuh ya, namanya masih hidup butuh uang. Kalau nggak bagaimana bayar cicilan segala macem gitu kan. Cuman ya kami pikir nggak gini juga kali caranya lah. Buat apa kita kerja, kita dapat uang, kita bisa bayar ini itu, tapi kita kehilangan Kristus. Jadi jangan, dari contoh ini saya belajar jangan hanyut dengan arus dunia. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Karena yang memberikan lowongan itu tuh temen Kristen. Tapi saya pikir awalnya tuh baik gitu, tapi bentar, kayak ada yang nggak nyaman gitu. Makanya kami bawa doa dan puji Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan. Jadi bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa itu yang berkenan di hadapan Allah. Sekalipun harus mati di dalam Kristus, toh nggak rugi saya pikir. Karena mati mempertahankan kebenaran dalam Kristus. Dan saya percaya di dalam Kristus itu adalah hidup gitu loh. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gelap dan terang tidak dapat bersatu. Seperti kalimat Yesus, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?
Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saya pikirnya waktu kemarin itu, jangan sampai saya ada di pihaknya si setan, terus terus saya ngelawan dunia pakai apa? Ya kan? Jadi kalau ada dari saudara eh, mengalami hal yang sama, saya mau katakan jangan kompromi. Dan bila saudara suatu hari diperhadapkan dengan cerita yang serupa tadi, katakan enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Demikian juga kita hanya menyembah Allah Tuhan. Dan kepada Tuhan Allah setelah kita berbakti. Percayalah, orang yang berjalan dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selamanya. Itu firman-Nya. Memang betul saat ini kami belum mendapatkan pekerjaan tetap. Tapi kami tetap iman percaya Tuhan, gembala yang baik, dan Dia akan memelihara kami. Dan juga saudara semua. Amin. Kalau ada yang mengalami yang sama, percaya, iman dalam Tuhan karena ada kuasa kebangkitan dalam Yesus Kristus. Lalu saya mau katakan lagi, apakah orang Kristen sering berada di posisi bertahan ini, survival instinct ini? Posisi kita yang terjepit antara bertahan memegang iman dalam kebenaran atau bertahan hidup? Jawabannya mungkin sering. Apakah ada orang Kristen yang bahkan pelayan Tuhan menyerah dan memilih membenarkan kompromi, korupsi, nepotisme dengan alasan kalau nggak gini nggak bakalan hidup? Atau apakah ada orang Kristen bahkan pelayan Tuhan aktif di gereja masih melakukan praktik nepotisme, ikut ambil untung dari praktik dosa dunia yang merugikan banyak orang dengan alasan kalau nggak nepotisme nggak bisa kerja, nggak bisa hasilin uang, nanti nggak bisa persembahan, dan nggak bisa biayain pelayanan? Saya rasa pasti ada. Tapi sorry, aku harus ngomong ini dan mungkin ada hati-hati yang tidak nyaman. Tapi saya harus break this to you. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan gak perlu uangmu. Tuhan gak perlu kamu biayai pekerjaannya dan pelayanannya dengan uang hasil jerih kotormu, bukan jerih payah, jerih kotor. Itu bukan perjuangan dalam ketaatan dan kebenaran. Yang Allah kehendaki itu ibadah yang sejati, menyembah dalam roh dan kebenaran, persembahan hidup kudus, berkenan dan gak bercacat celah. Bukan persembahan, bukan uangmu. Uangmu gak ada nilainya buat Tuhan, tapi ketaatanmu, kesetiaanmu, ketulusanmu, kejujuranmu, kasihmu, pengorbananmu bagi dan kepada Tuhan dalam kebenaran, itu yang berharga bagi Allah. Ketidakpercayaan dapat terjadi bahkan pada seorang yang ada di bait suci dan punya posisi tinggi seperti imam besar sekalipun. Itu sudah tertulis di Yohanes 11 ayat 51-53, 55-57. Jadi tidak ada satu manusia pun yang kebal ternyata dari dosa ketidakpercayaan ini. Bahkan ketidakpercayaan bisa membuat orang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, serta menyesatkan orang banyak karena kekuasaan yang dipunyainya. Orang-orang yang kelihatannya rohani atau melakukan kegiatan rohani tetap bisa tidak percaya. Jadi curigai hatimu, berjaga dan berdoalah. Meskipun begitu, yang manusia rekakan jahat, bisa Tuhan rekakan kebaikan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, Tuhan bisa pakai kesempatan itu justru untuk menyatakan kehendak dan kemuliaan Allah. Contohnya, yang dikatakan imam besar karena dia mau membunuh Yesus, itu terdengar jahat, tapi ternyata itu berasal dari Allah dan merupakan bagian untuk menggenapkan nubuat Allah akan kematian Mesias atau Kristus bagi bangsa-bangsa. Jadi, dari kenyataan ini, satu hal yang saya belajar. Kalau tiap kali saya mau kesel karena dihina orang, karena kebenaran, saya ingat bahwa itu bisa direkayasa Allah jadi kebaikan. Dan kalau kesal, saya juga sama karena difitnah orang atau ditindas orang gitu ya. Saya jadi malu sama Tuhan Yesus sendiri soalnya. Karena ternyata kalau dipikir-pikir, penghinaan terbesar sudah Tuhan Yesus sendiri tanggung buat kita. Semua dengan amat sabar, dengan tetap taat melakukan kehendak Allah. Dan ternyata penghinaan di kayu salib masih terjadi sampai hari ini. Dan terjadi pada kita. Tapi saya juga jadi ingat, Dia sudah selesaikan penghinaan itu digantikan dengan kemuliaan bagi kita. Dia tetap masih berbelas kasihan, menganugerahkan kasih karunia-Nya dan fokus pada keselamatan jiwa setiap kita sampai hari ini. Dengan demikian yang harus kita lakukan dalam meresponi arus dunia ini sebagai pengikut Kristus adalah tidak kompromi dan teladani contoh kasih Kristus. Hidup Kristen adalah hidup yang memang penuh perjuangan dan teguh
dalam kebenaran meskipun di tengah gelombang dan arus kehidupan. Sebab yang bersama kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang setia memegang janjinya, dan tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang terjadi, hidup kita harus tetap memancarkan kemuliaan Allah, dan Injil tetap harus diberitakan apapun harganya, lewat hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Next. Apa yang membuat seseorang tidak percaya, tidak bisa percaya? Saya ambil ada yang dari Yohanes 10 kalau mau baca secara keseluruhan gitu ya, dan ayat-ayat terkaitnya di situ sudah dicatat di slide. Yang pertama, orang tidak percaya karena bimbang. Bukan karena kebenaran belum dinyatakan. Bukan karena belum pernah melihat kuasa Tuhan yang sanggup melakukan mujizat kayak Marta tadi. Tapi orang yang bimbang dan tidak percaya adalah orang yang gagal melihat apa yang dilihat Allah. Semakin terhimpit, semakin tertekan dengan kenyataan depan mata, manusia cenderung meresponi keadaan dengan menggunakan pengertian sendiri. Padahal kenyataan mustahil seperti apapun, Tuhan terlebih sanggup membuat jalan di padang gurun. Kita perlu hikmat Tuhan lewat doa, mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita, merenungkan firman untuk kita bisa percaya. Tanpa memiliki pikiran Allah, orang jadi tersesat. Kita jadi tersesat. Makanya jangan pakai pengertian sendiri. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan sesat. Tundukkan logika dan kedaginganmu. Berjaga-jaga berdoalah. Kembali lagi saya katakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Dalam kebenaran tidak ada kompromi. Betul-betul andalkan Tuhan dalam melihat segala sesuatu, bukan dengan pengertian sendiri, tapi lewat pikiran Kristus, pikiran Allah, meskipun dan sekalipun bertentangan dengan logika dan pengertianmu. Minta bantuan tuntunan Roh Kudus, mulai jalan dalam kebenaran yang disingkapkannya juga. Dan di situ juga saya pelajari, meskipun itu kita bisa gagal gitu ya, bisa jatuh, tapi Tuhan sangat memahami kita. Makanya itu kenapa dia anugerahkan Roh Kudusnya sebagai penolong yang lain. Dan maka dari itu kita bergantunglah pada Allah Roh Kudus yang sudah dikaruniakan. Dan di sini juga saya catat, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dirinya juga dipermainkan bila kita terus mendukakan Roh Kudus. Ketika kita jatuh bukan berarti kita gagal. Tapi ketika kita menolak untuk bangkit dan berubah, menolak bertobat, memilih menyerahkan diri pada kenyamanan dan tinggal di dalam dosa, maka disitulah kegagalan kita. Poin nomor 2. Orang jadi tidak percaya karena tidak mengenal Allahnya, tidak mengenal suaranya, tidak memberi diri untuk jadi satu dengan kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sampai hari ini masih ada yang bilang, Yesus cuma seorang manusia saja. Lalu kita yang percaya Yesus yang disalib adalah Tuhan dan Allah kita, dianggap menghujat Allah. Dengan alasan kata mereka, masa seneng dengan cerita Tuhan yang dibunuh? Mereka ngomong gitu tuh supaya kita menyangkali salib Yesus, karena menurut mereka Yesus tidak disalib gitu. Saya mau katakan itu biasa, dari dulu juga udah ada, udah dilakukan. Dalam ayatnya, di dalam firman-Nya. Itu karena mereka cuman belum mengerti. Kita sudah mengerti. Lewat membaca firman-Nya, lewat tuntunan Roh Kudus-Nya, apa yang bisa dilakukan Allah gitu ya, yang tidak terbatas logika kita. Makanya di atas kayu salib Yesus tuh berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita tetap kasihi, ampuni, berkati. Doakan sama seperti yang Yesus doakan supaya oleh belas kasihan dan kemurahan Allah mereka juga menerima kasih karunia-Nya. Kenali bahwa Yesus adalah Allah dan gembala yang baik, gembala yang membawa keluar dombanya dari kandang. Yesus adalah gembala yang baik. Dia juga pintu, gembala yang memanggil satu persatu dombanya. Dia mengenali menurut namanya. Gembala yang baik yang menuntun semua dombanya keluar. Gembala yang berjalan di depan domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti dia. Yesus itu gembala yang baik, seperti gambaran Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan jadi orang yang merdeka. Yesus Kristus bawa kita keluar dari hamba perbudakan dosa, jadi hamba kebenaran yang merdeka. Lebih dekatnya lagi, ini seperti ketika dalam hidup kita, Tuhan mau kita berjalan gak lagi dengan kekuatan dan pengertian sendiri, tapi berjalan meski tanpa mengerti tujuan kemana, keluar dari kenyamanan kepada sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita, tapi juga mau dengan taat mendengar suara dan tuntunan Tuhan, mengandalkannya saja dan dengan iman.
Karena memilih percaya Tuhan sebagai gembala yang baik, yang berjalan di depan kita, yang mengerti lebih daripada apa yang kita bisa ngerti, yang akan membawa kita pada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Seorang gembala yang baik nggak akan mencelakakan dombanya sendiri. Kita nggak beriman buta sama Tuhan Yesus. Kita bisa beriman sama Tuhan Yesus, saya percaya, karena lewat pengalaman pribadi, perjalanan pribadi bersama dengan Roh Kudusnya itu yang menuntun, yang membuat kita mengerti dan percaya. Karena hubungan nggak bisa tuh rekayasa percaya, kan nggak bisa. Kalau yang jomblo mungkin nggak tahu ya. Saya doakan yang jomblo cepat mendapat pasangan yang dari Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa kok. Sebelum dapat pasangan, sebenarnya pasangan utama kita semua itu Yesus kok. Amin. Yesus sebagai gembala yang baik adalah pintu ke domba-dombanya tadi saya bilang. Dan barang siapa masuk melalui pintu, yaitu melalui Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri, ia akan selamat. Baik keluar maupun masuknya melalui Yesus, kita akan menemukan padang rumput supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk melindungi dombanya, tapi yang masuk tidak melalui pintu, yaitu Kristus yang adalah kebenaran itu. Kalau nggak lewat Kristus, artinya berarti pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi, kita bersyukur memiliki Kristus sebagai gembala yang baik, dan kepadanya Bapa mengasihi, dan kepadanya diberikan domba-dombanya, karena Kristus telah memberikan nyawanya bagi dombanya. Rela menderita memikul salib, maka dalam Dia lah terletak segala kuasa atas hidup kita. Hanya Ia yang berhak dan berkuasa memberi dan mengambil. Seperti kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya, bukan? Tetapi pertentangan tetap ada pasti, ketidakpercayaan tetap terjadi. Bahkan Yesus dikatakan kerasukan setan dan gila. Yesus saja dikatain gila dan dikatain kerasukan setan di Yohanes 10 ayat 20. Jadi kalau kita dikatain gila karena ngikuti Yesus, nggak usah tersinggung, itu biasa. Meskipun sampai hari ini pertentangan tetap ada, ketidakpercayaan tetap terjadi, tapi tidak perlu kecil hati dalam memberitakan Injil dan berjalan dalam kuasa Roh-Nya yang membangkitkan dan memberi hidup. Sebab tetap ada orang-orang yang memerlukan Yesus dan bisa menjadi percaya dan diselamatkan. Lalu poin nomor 3, orang jadi tidak percaya karena tidak mau melepaskan kenyamanan meski hidup dalam ketidakbenaran. Seringkali ketika memilih berjalan dalam kebenaran justru kita menderita. Harus melewati proses peremukan dengan menyangkal diri dan memikul salib, dimurnikan melewati nyala api, melewati kemustahilan, diperlakukan tidak adil dengan dicaci, difitnah, disalah mengerti, dan sebagainya. Itu betul tidak enak, tapi ketidaknyamanan itu karena kedagingan kita dirobek dan karakter kita dibentuk juga, sehingga kita menjadi tangguh dan teguh dalam iman. Jadi bergembiralah, terimalah itu sebagai berkat dari Allah. Karena itu artinya kita sudah benar-benar menjadi satu dengan Kristus dan penderitaannya, dan kemuliaan Roh Allah ada padamu. Relakan dirimu dibentuk, serahkan jiwamu dan menderita sebagai orang Kristen karena kehendak Allah, dan memuliakan Allah dalam Kristus dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita menderita, saya mau katakan, bukan karena Tuhan sadis, tapi karena kita menolak serupa dengan dunia, supaya kita menyatu dengan Allah dan memerintah bersama Dia di kerajaan yang kekal. Setelah pengorbanan Yesus Sang Gembala Agung untuk kita, dengan tanpa mau dibentuk, kita tidak bisa menyatu dengannya. Amin. Dan jadi itu menderita tuh menurut definisi kita sebenarnya, bukan definisi Allah. Tapi setelah kita mengerti, kita tahu itu bukan menderita gitu loh. Itu sebenarnya kasihnya Allah gitu, yang menolong kita, yang melepaskan kita dari sengat maut gitu. Karena ada dalam perlindungannya dan dalam kebenarannya, dalam kekudusannya. Poin nomor 4, orang jadi tidak percaya karena kesombongan. Tanpa disadari, ketika kita sulit percaya sebetulnya selain karena kita belum mengerti dan mengenal Allah, tapi juga karena seringkali tanpa sadar kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Atau merasa sudah tahu. Padahal kita bukan Tuhan yang tahu dan mengerti segalanya, dan kita masih perlu diberitahu sebenarnya dan diajar oleh Roh Kudus. Seringkali kita merasa paling mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Merasa paling benar sehingga membuat kita enggan dan sulit dibentuk jadi keras hati. Makanya Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Kita yang perlu Tuhan. Jadi kalau sulit percaya, minta ampun. Karena pasti kita yang belum ngerti.
belum ngerti Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mengerti kita. Saudara dan saya yang harus mendekat, mencari wajahnya, dan mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Supaya maka akan kita terima semuanya, menikmati sukacita serta damai sejahteranya yang tinggal tetap dalam kita. Tanda orang sombong adalah rasa benar sendiri. Jangan pakai cara sendiri, pasti hancur. Semakin kita mengeraskan hati, maka kita semakin remuk. Bukan karena Tuhan yang meremukkan kita, tapi kita yang melawan tangannya yang kuat, yang menuntun kita pada arus kebenaran dan kehendak Tuhan, serta keadilannya Tuhan. Kalau kita melawan arus dunia, Tuhan yang jadi nakoda dan pelindung kita, tangannya yang kuatlah yang menjaga kita. Kalau kita melawan arus kebenaran, iblis yang akan semakin menjerumuskan kita ke jurang dosa. Tapi bila kita bertobat, Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh dan tangan yang kuat juga akan menarikmu keluar dan lepas dari dosa dan bahaya. Karena dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Jadi nggak ada yang mustahil buat dia. Tetap Tuhanlah yang pegang kendali semuanya atas hidupmu. Tugas kita adalah percaya dan mengikut kehendaknya. Poin nomor 5, orang jadi tidak percaya karena punya kepentingan sendiri. Sehingga sulit menerima yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau dan hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar saja. Orang yang seperti ini akan keras dengan pendiriannya, rasa benar sendiri, sehingga mau diberitahukan yang baik pun dan yang benar pun untuk kebaikan dia, dilihatnya buruk dan salah. Mereka menjadi orang-orang yang egois, dan orang yang egois pasti hidupnya tidak menjadi berkat dan akan merugikan orang lain. Orang tidak percaya yang punya rasa benar sendiri, demi mencapai kepentingannya, akan tidak segan-segan menyakiti atau menjatuhkan korban nyawa. Ketika kita tidak percaya, kita sedang menyakiti Kristus karena bukan kehendak Allah yang kita lakukan, tapi kehendak kita sendiri. Gambarannya tuh seperti imam-imam besar, Farisi kan, karena mereka pengennya tuh, mereka ngerasa benar sendiri atau kepentingannya tuh terganggu, jadi mereka mau bunuh Yesus. Itu juga sama saja seperti kita, kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi terus kita masih melakukan yang menyakiti hati Tuhan, itu sama aja kita kayak membunuh Tuhan. Kayak menyalibkan Tuhan berulang kali, itu analoginya gitulah ya ibaratnya. Padahal sebenarnya dia nggak pantas untuk kita perlakukan demikian. Yang dia pantas dapatkan dari kita adalah kasih. Kasih yang mengembalikan kasihnya dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Poin 6, orang tidak jadi percaya karena insecure. Orang yang tidak punya rasa aman suka merekayasa cerita untuk dapatkan apa yang dia mau. Seperti yang orang Farisi dan ahli Taurat itu. Orang insecure juga kompetitif mau menang sendiri. Apa yang dia mau harus terjadi. Segala cara dilakukan demi mereka dapat yang mereka mau juga. Sekalipun harus membunuh juga. Tidak membunuh orang yang menghalangi keinginan dia saja. Tapi juga membunuh pengikut mereka yang menghalangi jalannya. Seperti Yesus dan pengikut-pengikutnya dibunuh. That is why bersyukur kepada Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya yang diilhamkan Roh Kudus untuk menulis firman-Nya. Karena mereka mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus harus siap menderita. Karena kenapa harus ada orang yang tidak percaya sih gitu ya. Kalau kita mau pikir-pikir, kan lebih aman dunia ini kalau semua percayalah Tuhan gitu ya. Nah, saya temukan di dalam firman-Nya kenapa orang harus ada yang tidak percaya sebelum menjadi percaya. Yang pertama, supaya genap nasnya dalam Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita itu. Juga dalam Yohanes 11 ayat 38-41. Dikatakan, dan supaya kemuliaan serta kedaulatan Allah dinyatakan di tengah ketidakpercayaan itu. Jadi setiap orang percaya pasti harus melewati penderitaan seperti Yesus supaya kita bisa menanggap dengan hati, roh, dan iman, bukan melihat dengan mata, dalam hal ini bisa logika dan pengertian sendiri, dan kita juga berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kita. Nggak hanya kita yang pengikut Kristus, tapi juga mereka ketika kita tetap teguh dalam iman kita dan ada mujizat terjadi, maka dia yang tadinya tidak percaya pun menjadi percaya. Gitu. Jadi tidak hanya memulihkan kita dan melahirkan pertobatan, tapi supaya kita bisa berkata-kata tentang Yesus Kristus dan memberitakan Injil Kristus. Dalam Yohanes 11 ayat 42-43 dikatakan orang yang tidak dapat mengakui Kristus dengan terus terang atau menyembunyikan kepercayaannya dari orang-orang supaya tidak dikucilkan, lebih suka kehormatan manusia daripada Allah,
artinya mencari amannya sendiri gitu ya, mencari kemuliaannya sendiri, itu sama dengan tidak percaya. Jadi percaya Kristus harus mengakuinya dengan terus terang, meskipun harus menderita. Makanya dikatakan dalam Roma 10 ayat 9-10 yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di samping itu, makanya kita nggak perlu takut mati lah ibaratnya ya. Mati dalam arti bukan arti mati ini, bisa mati segala sesuatu. Mungkin kita lagi kepahitan, kita mati gitu kan. Kita nggak mau menderita gitu, nggak mau maunya ikut arus dunia biar aman-aman, selamat-selamat aja. Tapi di sini dikatakan ya, kalau kita mau selamat kita harus berada dalam kebenaran gitu. Dan di samping itu orang percaya juga diajar ketika kita mungkin disakiti gitu ya, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Mengasihi musuh dan orang yang menganiaya kamu. Memang tidak mudah jadi Kristen. Yang Allahnya adalah kasih sejati. Tapi semuanya tidak sia-sia karena mahkota kemuliaan yang tidak akan layu dan mahkota kebenarannya yang disediakannya bagi orang percaya yang mengasihi Allah yang setia melayani Raja di atas segala raja. Kenapa harus ada sih orang yang tidak percaya sebelum jadi percaya? Itu tadi yang pertama itu adalah sebentar. Yang pertama tadi seperti yang tadi ya, eh supaya genap nasnya di Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita. Nah, yang kedua, karena Yesus yang menghakimi. Jadi, pada akhir zaman setiap kita akan dihakimi Yesus sesuai firman-Nya. Itu saya dapatkan di Yohanes 11 ayat 44 sampai 50. Jadi Yesus menghakimi karena Yesus adalah terang dunia. Namanya terang pasti tidak bisa bersatu dengan gelap. Jelas perbedaannya. Salah dan benar juga itu jelas batasnya. Maka Yesus, Sang Firman kebenaran itu katakan, akulah jalan. Yang mana itu terang. Karena kalau nggak terang kita nggak bisa jalan kan. Akulah jalan dan kebenaran, yaitu firman-Nya sendiri. Dan hidup, yang artinya hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bila tidak melalui aku. Artinya, Yesus juru selamat dan terang dunia. Yesus menghakimi karena Yesus adalah kasih. Kita harus percaya Yesus adalah Tuhan karena Yesus adalah Allah kasih yang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan menerima anugerah kasih karunia-Nya. Dari yang tadi kita tidak percaya menjadi percaya. Untuk itulah untuk percaya kita butuh Yesus karena Dia jalan terang dan jalan kebenaran dan hidup. Kita yang telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih itu, kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi kita pasti selamat. Jadi kalau kita bertahan menderita, memegang iman kepada Yesus dan kuasa kebangkitannya, akhirnya pasti apapun yang kita lewatin pada akhirnya akhirnya kita akan bernapas lega dan siap menuai sorak-sorai. Karena kita berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan sendirilah yang akan menjamin kita. Ketika kita teguh dalam Tuhan, kita nggak perlu validasi dari manusia manapun, sekalipun harus mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang necessary ya di sini, yang sebetulnya itu adalah perlindungan Tuhan yang tadi saya bilang, buat kita supaya kita sebetulnya tidak terjamah, left untouched. Itu yang kalau firman bilang, kita tuh diam saja dan Tuhan yang berperang ganti kita. Itu kenapa gunanya kita perlu berada di dalam jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu di Mazmur 145 ayat 18. Sedangkan kalau kita memilih kenyamanan di awal dan tidak mau ambil bagian percaya dalam kuasa kebangkitannya, tidak mau menderita untuk menjadi benar, maka hidup kita pasti berakhir dengan tidak ada damai sejahtera dan apa yang sesuai pada imanmu terjadi padamu. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman, maka bukan berkat yang kita terima, tapi juga penghukuman Tuhan atau mungkin kutuk Tuhan. Kalau kita tidak teguh dalam Tuhan, pasti hidupmu isinya haus validasi dari manusia. Dan selalu cari kubu untuk membenarkan dirimu. Kalau kita cuma mau nyaman terus, berada dalam ketidakpercayaan terus, percayalah pada akhirnya pasti akan Tuhan buat kamu pada posisi suka nggak suka, kamu harus berhadapan langsung dengan Tuhan.
Nggak bisa lari kemana-mana, harus dihajar tapi oleh kasihnya. Next, kita belajar contoh kepercayaan dari Maria di Yohanes 11 ayat 28 sampai 29. Dalam ayat 28 sampai 29 ini, setelah Marta bilang tadi bahwa Maria dipanggil Tuhan Yesus gitu yang saya cerita, dan Maria itu baru beranjak setelah si Marta yang manggil gitu. Sebelum dipanggil, itu artinya di waktu tunggunya, Maria itu tetap tinggal dan diam di bawah kaki Yesus, menunggu dengan setia sampai Tuhan yang berbicara. Nggak gerasak gerusuk kayak Marta yang baru ketemu Tuhan Yesus langsung lari gitu. Berbeda dengan Marta kan gitu loh. Tapi Maria meski dia diam, dia sebenarnya bergerak dalam tindakan iman yang aktif. Berdoa dan diam di kaki Yesus. Karena Maria tahu bahwa Allah setia. Dan dia juga tahu Allah lah pribadi kesetiaan itu sendiri yang pasti menggenapi janjinya. Jadi dengan tinggal tetap dan diam di kaki Tuhan, buat dia itu adalah segalanya gitu. Itu adalah solusi, itu adalah jalan keluar, itu kunci kemenangan. Meskipun dia bukan bertindak aktif ya secara fisik gitu, dengan pergi seperti Marta, tapi Maria tenang bertindak aktif dalam doa, pikirannya nggak pergi kemana-mana. Ada orang yang boleh saja kelihatannya pembawaannya tenang kayak Maria, dan mengaku seperti Maria, kelihatannya rohani, tapi sebetulnya di kepalanya mungkin seperti Marta, sibuk. Isi kepalanya berisikan banyak skenario seandainya, what ifs, nanti kalau begini, kalau begitu. Jadi diisi dengan ketakutan, kekhawatiran. Bukan seperti itu yang disebut seperti Maria ya. Bukan cuman diem kelihatan di luar, tapi yang benar adalah tenang di dalam. Akan terlihat buahnya nanti dalam keadaan dengan tekanan semakin besar. Apakah kita itu Marta atau Maria? Gitu. Betul, Maria juga berjuang dalam pertandingan iman yang sama, kesedihan yang sama Marta, dan bisa punya pikiran yang sama dengan Marta. Tapi seorang Maria, bedanya adalah dia memilih menenangkan hatinya, suara kepalanya, supaya bisa berdoa. Dari buahnya pun nanti akan terlihat kalau seseorang yang berjalan seperti Maria, pasti dia tenang, iman percayanya semakin teguh. Selalu bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Selalu punya kesiapan dalam menghadapi hal berat dan tidak biasa. Selalu mengerti rencana, jalan, kehendak, serta maksud Tuhan yang terbaik di balik semuanya yang terjadi. Sehingga dia nggak akan pernah kecewa sama Tuhan, apapun yang buruk yang dia rasakan gitu. Semuanya jadi kebaikan, berubah jadi kebaikan karena bisa melihat rencana Tuhan di baliknya. Karena dia beroleh hikmat Allah dan kuasa Allah yang menuntun dia melewati semuanya kepada kemenangan. Selanjutnya, dari bacaan selanjutnya di Yohanes 11 ayat 30-36. Juga perhatikan ayat 32-33. Meskipun kalimat perkataan Maria di ayat 32 ini persis ya dengan yang dikatakan Marta ketika mendapati Yesus dengan yang Marta katakan di ayat 21. Tetapi ada perbedaannya sebenarnya yang terlihat dari respons Yesus. Saya simpulkan, isi hati Maria hanya Yesus yang tahu dan juga sebaliknya. Saling tahu mereka, saling mengerti. Bagaimana bisa? Karena Maria diam dan tetap berdoa supaya dapat mempertahankan imannya bahwa Lazarus hidup, seperti kata Yesus. Meski dia tahu kenyataan depan matanya Lazarus mati. Meskipun Maria berjuang sekuat tenaga mempertahankan imannya, tapi tetaplah dia bersedih, makanya dia menangis dan tetap berdoa teruskan. Dia sebenarnya ada goyahnya itu pasti. Tapi ketika Yesus menyatakan kehadirannya, barulah Maria bangkit. Dia tersungkur dan menumpahkan semua isi hatinya gitu ya. Setelah Tuhan bicara, dia baru ikut bicara gitu. Berapa banyak dari kita pernah mengalami dan merasakan yang Maria rasakan? Yang rasanya tuh sudah nggak mampu lagi percaya, meski ingin mempertahankan iman, tapi kok rasanya nggak ada alasan untuk percaya. Pasti kita pernah, tapi itu semuanya saya mau katakan untuk kebaikan. Karena untuk meruntuhkan keakuan dan logika kita. Serta menyadarkan kita bahwa memang kita lemah dan perlu Tuhan. Supaya kita bisa diubah dari pribadi yang apa-apa mau sendiri dan rasa bisa sendiri, jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahkan hal terkecil sekalipun, dan karena itu menjadi kuat karena kuasa rohnya. Di ayat 33, kalimat pertama Maria, yang dia lontarkan ketika ketemu Yesus sekilas sama persis dengan Marta. Namun esensi kalimat yang berbeda. Karena cara pandangnya beda. Isi hati Maria beda dengan Marta dalam menghadapi situasi yang ada di depan mata.
Maria dan Marta katakan kalimat yang sama itu, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Persis kalimatnya, kata-katanya persis. Maria katakan ini tapi dengan hati yang hancur. Desperate for Jesus help. Dia butuh bantuannya Tuhan. Karena dia tahu dia nggak sanggup sendiri untuk beriman. Nggak peduli seberapa dia sudah berusaha. Tidak hanya Maria, tapi juga yang orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria juga turut merasakan yang sama. Pernahkah saudara berada di titik ini? Banyak saudara dan saya pasti pernah. Postur hati yang sadar bahwa kita lemah perlu Tuhan untuk tetap bisa mempertahankan kepercayaan dan tetap mau punya pengharapan pada Allah. Dan postur hati seperti inilah sebetulnya yang menyentuh hati Allah. Membuat hati Yesus masih gulah dikatakan firman-Nya. Terharu dan menangis. Selanjutnya, dalam Yohanes 11 ayat 34-38 kita baca ayat 34-nya itu tuh respon Tuhan kepada Maria tidak ditanya yang sama seperti yang ditanyakan kepada Marta. Kalau Marta ditanyain sama Tuhan Yesus setelah ngomong kalimat yang persis sama tadi itu. Percayakah engkau? Tapi kalau Maria enggak. Maria itu langsung, di mana si Lazarus itu? Padahal pernyataan Maria tuh kan persis gitu loh. Ketika mereka mendapatkan Yesus, apakah artinya Yesus pilih kasih? Tidak. Yesus tahu isi hati Maria sama seperti Maria tahu isi hati Yesus. Demikian Yesus juga tahu isi hati Marta. Maria tahu isi hati Yesus bahwa akan iman seperti apa sih yang dikehendaki Allah untuk Maria miliki. Tanpa harus Maria bilang, aku tahu Tuhan. Tapi sebaliknya, Yesus yang tahu kalau Maria sudah berjuang yang terbaik untuk percaya. Hubungan Maria dengan Yesus ada koneksi lewat iman percaya. Karena ia bertahan dalam iman kebenaran. Tidak hanya mengaku dengan mulutnya, tapi juga percaya dalam hatinya. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah yang akan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka Maria dan Lazarus diselamatkan. Meskipun iman Maria tidak sempurna, tapi Maria tetap pegang teguh percayanya dalam hati dan lewat doa yang sesuai kehendak Allah, sehingga iman Maria diperhitungkan sebagai kebenaran yang menyelamatkan dirinya dan Lazarus. Yang kita tahu kemudian pada waktunya Yesus datang untuk sempurnakan iman Maria dengan membangkitkan Lazarus sebagai bukti kasih Allah bagi Maria, imannya, dan orang-orang yang percaya bersamanya. Mujizat dan kemenangan yang diterima Maria dan orang yang percaya ini seperti yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bertolak dari iman kepada Yesus yang dalam dirinya ada jalan terang, kebenaran, dan hidup. Maka kita orang percaya pasti menerima kembali iman itu dan orang benar akan hidup oleh iman kepada Yesus bagi kemuliaan Allah. Jadilah kepadamu menurut imanmu, firman katakan. Kalau iman kita pada Yesus yang bangkit hidup, naik ke surga, maka yang kita peroleh adalah kehidupan kekal di surga. Makanya di ayat 34 ini Tuhan cuma bilang kepada Maria, di mana dia kamu baringkan. Yang Allah kehendaki adalah iman dulu, percaya dulu, berjuang dulu dalam hikmat Allah, baru melihat mujizat dan kemenangan. Bukan melihat dulu baru percaya. Kita tidak perlu tahu segala sesuatunya sekarang dan saat ini juga untuk beriman. Meskipun nggak ngerti, tetap beriman. Di saat mustahil untuk percaya, kuatkan kepercayaanmu dengan pujian. Di saat sakit, katakan, you are the God that healeth thee. Kau Tuhan penyembuhku. Di saat sedih, goyah dan gak punya kekuatan lagi buat bertahan, katakan di saat badai, bergelora, aku akan terbang bersamamu, sebab engkau Bapa, Raja atas segala semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Setiap ketidakpercayaan itu mau menguasaimu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Naikkan pujian buat Tuhan justru di titik terendahmu. Sebab Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Dan ia yang memberikan kemenangan. Memang untuk kita itu diciptakan sebagai penyembah dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, kita lihat dari Ibrani 1 ayat 3. Di situ saya ambil kesimpulan dari Yesus. Kita belajar apa yang harus dilakukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. 1. Batu penutup kubur itu perlu diangkat terlebih dahulu. Batu yang diangkat adalah gambaran apa yang menyebabkan ketidakpercayaanmu.
Perlu disingkirkan apa yang menghalangimu untuk percaya sebagai salah satu tindakan iman yang nyata dan aktif sebelum kuasanya dinyatakan. Kedua, kenali Allah dan mengucap syukurlah, percaya Allah sudah menjawab doa. Meskipun kamu belum melihat, karena kasih setianya yang gak pernah berubah. Sebab Allah maha mendengar doa, bahkan tidak akan menolak doa dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak ada niat jahat di hatinya dan berdoa sesuai kehendaknya. 3. Motivasinya hanya supaya orang dapat percaya dan segalanya bagi kemuliaan Allah Bapa saja. Yang keempat, jangan bimbang. Mengerti otoritas ilahi yang kita miliki dalam Yesus Kristus, sadar dan percaya identitas kita dalam Tuhan, bahwa kita punya kuasa sebab semuanya sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Next. Sebabnya apa sih orang menjadi percaya? Di sini saya catat. Apa yang membuat seseorang menjadi percaya? 1. Pergaulan yang baik dan pengajar yang benar, yang berasal dari dan hidup berada dalam kebenaran ajaran gembala yang baik, yaitu Kristus. Bukan sekedar kita belajar atau bergaul dengan orang-orang upahan yang hanya mau mengambil untung sendiri. Saya ambil contoh Yohanes Pembaptis, pengikutnya dapat melihat Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia, Tuhan dan Raja. Karena Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan Allah, tidak mencuri, membunuh, membinasakan domba Allah, tapi membawa domba-dombanya melalui pintu, yaitu Kristus sendiri. Ajaran yang benar, yang hanya ada dalam Kristus sendiri, bukan masuk dari jendela seperti seorang pencuri. Makanya ujilah segala sesuatu, uji apa yang kamu pelajari. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilihlah kepada siapa kamu belajar dan apa yang diajarkan. Karena itu menentukan juga, tidak hanya masa depanmu, tapi juga keselamatanmu sampai pada kekekalan. Yesus adalah Tuhan dan Gembala yang baik. Dibawanya kita kepada padang rumput yang hijau, sehingga oleh kebenaran firman-Nya, dalam kuasa kebangkitannya, orang percaya beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kedua, belajar percaya. Ternyata untuk mereka bisa percaya, Yesus sengaja telat hadir dengan maksud supaya mereka dapat belajar percaya di Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Berarti di sini saya pelajari, berarti untuk orang bisa percaya perlu belajar lewat apa? Kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, yang seringkali tidak akan Tuhan bukakan di depan. Maksudnya, tujuannya, apa yang akan terjadi di depan. Kenapa? Karena kita perlu belajar kenal Tuhan. Pelan-pelan percaya supaya kita pelan-pelan dilatih percaya. Karena kalau Tuhan langsung buka semuanya di awal, itu nggak buat kita jadi lebih bisa berjalan maju. Malah bisa-bisa jadi nggak berani maju, nggak siap mental, malah milih mundur. Percaya kepada Yesus poinnya bukan untuk dia show off kepada dirinya, tentang dirinya. Tapi Allah mau pastikan dalam setiap jalan kita terus bertumbuh dan berakar kuat. Dalam iman, percaya kita dalam Kristus, mengandalkan Tuhan. Karena hanya melalui Yesus ada kepastian keselamatan kita. Yang dipikirkan Allah hanya kita. Dia nggak ada untuk keuntungan diri sendiri, nggak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya kita hidup. Makanya dari kisah Lazarus ini kita temui, awalnya Yesus bilang Lazarus tertidur, tapi yang ia maksud sebenarnya benar-benar mati. Tapi penyakit itu dinyatakan Yesus juga tidak akan membawa kematian dan Lazarus akan bangkit. Lewat peristiwa kematian Lazarus, Yesus mau mengajarkan, percaya padaku. Sebab sudah Yesus nyatakan siapa dirinya di ayat Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, siapa di sini yang pernah alami keadaan seperti ini? Yang to the point membuat kita ada pada mode bertahan, survival mode tadi, survival instinct. Karena rasanya udah butuh, ada kalau ada, setengahnya saya pasti juga pernah kok. Seperti kalau kita dalam hidup seringkali berada dalam keadaan yang membuat kita berkata, Tuhan ini udah mau nabrak nih Tuhan. Tuhan ini udah mau mati nih rasanya Tuhan. Tapi kayaknya kok Tuhan kayak cuman berkata, tenang gak akan mati. Tenang gak akan nabrak. Tenang kapal ini gak akan karam. Karena ada aku di kapal ini. Kemudian kita belajar percaya. Tapi selanjutnya yang kita temui kenyataannya adalah, kan dia udah bilang tenang gitu ya, kita tenang gitu, kita belajar tenang, tapi kok nggak taunya, wah rasanya kok jadi lebih parah dari yang dibayangkan gitu ya. Mana ada yang bisa tenang kan jadinya, dan terlihat seolah-olah semuanya hancur, makin mati, makin gagal, makin, wah udahlah, udah berakhir lah. Pernah merasakan yang demikian dalam hidup kita? Pasti pernah.
Ya, terkadang Tuhan memang sengaja izinkan hal yang gak enak terjadi, sama seperti Tuhan Yesus sengaja telat datang 2 hari biar Lazarus sudah keburu mati dan dikubur 4 hari. Kemudian dia baru tunjukkan mujizatnya. Kalau bahasa saya, Tuhan memang suka iseng, tapi dia nggak pernah jahat. Tuhan Yesus tuh jahil, tapi sayang, dan nggak pernah mencelakakan, selalu menopang, hanya supaya kita belajar percaya. Menjadi bisa percaya karena terbiasa dan terlatih. Kalau ngomong Tuhan Yesus jahil nggak ada di Alkitab kok, tenang aja itu cuma itu bahasa saya umpamanya gitu ya. Itu perjalanan pribadi saya sama Tuhan gitu. Buktinya meski dialami tidak mudah nih ya yang kita alami, tapi selalu kita perhatikan deh, selalu bisa dapat kita lewati sama Tuhan kan. Setelah melewatinya rasanya, oh ternyata udah. Terima kasih Tuhan. This is not so bad gitu, nggak terlalu buruk ya ternyata. Karena betul janjinya, Immanuel, aku besertamu. Shalom, damai sejahtera atasmu. Lewat kejadian-kejadian yang kelihatannya buruk diizinkannya, itu sebagai sarana pelatihan Tuhan untuk kita belajar percaya. Lewat kematian yang diizinkan terjadi dalam hidup kita apapun bentuknya, kita dapat melihat di mana iman kita. 1, percaya atau tidak percaya. 2, ambil jalan sendiri atau tetap iring Yesus. 3, memandang jalan Yesus atau memandang jalan sendiri. Jadi siapa sih yang diajar untuk belajar percaya lewat kejadian seperti Lazarus ini? Saya simpulkan, yaitu murid-murid Yesus, terutama Thomas yang disebut Didimus, yang kita tahu dia yang paling gak percaya. Dia bilang, kalau aku belum cucukin jariku ke bekas pakunya, aku gak mau percaya. Kalau gak ke lambungnya, aku gak percaya gitu, dia bilang kan. Dan siapa lagi? Kita, orang percaya yang mengikutnya di segala zaman. Kalau saudara tanya saya, apa bisa orang Kristen tapi tidak percaya? Saya jawab bisa dan banyak. Ya, salah satunya juga murid-murid Yesus contohnya, yang setiap hari bersama Yesus melihat langsung mujizatnya, bisa tidak percaya. Matius, Markus lagi. Tapi Yesus terlebih mengerti kelemahan kita. Makanya dia bilang supaya kamu dapat belajar percaya. Karena dia ngerti kita perlu belajar untuk percaya. Jadi kalau kita tahu nih kita hanya mau taat dan sudah dalam jalan yang benar nih, tapi rasanya kok keimpit keadaan, serasa hidup ini susah gitu ya, nggak tenang, nggak nyaman. Mengucap syukurlah karena itu artinya kamu masih disayang Tuhan. Karena artinya saudara dan saya lagi diajar untuk tidak takut lagi, tapi percaya untuk menerima kasih yang utuh. Jadi, siapa ya saja yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita? Jawabannya murid-muridnya dan semua orang yang dikasihinya. Termasuk Maria, Marta, Lazarus, Thomas, murid-murid Yesus lainnya. Semua orang yang hadir melihat kemuliaan Allah dinyatakan di Yudea. Baik yang percaya maupun tidak percaya, Tuhan mengasihi mereka semua. Dan kita semua di sepanjang zaman yang mendengar Injil dan selagi berita baik ini diberitakan. Termasuk saudara dan saya. Supaya kita menjadi dan tetap percaya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Next, untuk bisa tetap percaya, apa yang harus kita lakukan? 1, pegang janji Tuhan. Ada ayatnya di Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Tuhan, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dalam janji Tuhan selalu ada kemenangan pada akhirnya. Setia pegang janjinya. Kalau belum ngerti, goyah imannya, terus berdoa. Sampai kita menerima remanya sejalan dengan pikirannya. Berdoa itu untuk menyelaraskan kehendak kita, jadi sesuai kehendak Allah seperti yang yang Ekwan sebelumnya sama Kak Gabriel gitu ya. Dikatakan demikian juga. Menyamakan pikiran kita sesuai pikiran Allah. Doa itu bukan minta-minta terus. Tuhan tahu apa yang kamu butuh lebih dari yang kamu tahu. Kenapa janji Tuhan itu buat setiap kita penting untuk kita sadari? Karena itu kunci kemenangannya justru. Manusia kalau janji bisa ingkar, tapi kalau Tuhan setia. Dia Allah yang memegang perjanjian. Apa yang dia firmankan pasti digenapinya. Apa yang dikehendakinya pasti terlaksana. Terus yang kedua, lewati setiap proses dengan setia dan keteguhan iman untuk berjalan dalam kebenaran. Semakin kita berjalan dan menyaksikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, maka iman percaya kita semakin dibangun. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Kalau lagi berdoa belum dijawab, jangan mudah menyerah, jangan keluar dari proses yang belum selesai, yang belum Tuhan selesaikan. Dan jangan kompromi. Kalau Tuhan yang mulai, Tuhan yang selesaikan. Secara ajaib, mulia, dan dahsyat.
3. Miliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mazmur 103:13. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 20-21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Belajar dari Yesus tanpa memiliki hati hamba dan telinga seorang murid, tanpa mau dibentuk, diajar, dan dikoreksi, kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat Allah itu penting. Janji Tuhan, kehendak Allah, hati Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan itu hanya dapat kita pahami kalau kita menerima hikmat Allah. Bagaimana kita bisa terima hikmat Allah tanpa mau dididik jadi pribadi yang takut akan Allah? Alkitab bilang orang bodoh menghina hikmat dan menolak didikan. Keempat, miliki hati yang haus dan lapar. Mazmur 105 ayat 3-4. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingini untuk mengalami Tuhan. Bukan dengan sikap hati sombong dan menantang, tapi dengan rendah hati mengakui bahwa kita lemah dan kita butuh Tuhan. Seringkali yang menghambat manusia dari berkemenangan itu karena kesombongan dirinya. Kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan ditinggikannya, diangkatnya tepat pada waktunya. Apa yang dibukakannya oleh Tuhan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. 5. Bergerak. Seringkali orang berpikir doa itu tidak melakukan apa-apa yang tadi saya bilang, diam saja. Padahal sebenarnya ketika berdoa kita justru bertindak dalam iman yang aktif. Doa itu tidak mudah, perlu dibiasakan, dilatih, dibangun dalam hubungan dengan Allah. Jadi doa itu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi doa menyelesaikan segala sesuatu oleh karena kuasa Tuhan. Orang suka pikir doa, suruhnya doa. Terus juga kayak orang, tiap kali nanya berdoa. Ya memang doa itu nafasnya orang Kristen sih sebenarnya. Gitu. Kalau orang yang mengalami pasti akan tahu. Ya bukan berarti doa iman gak bertindak, tapi justru lewat doa kita terima hikmat Allah baru bisa bertindak, dan sesuai hikmatnya kita akan menang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Iman tanpa perbuatan mati. Lakukan apapun sesuai hikmat Tuhan. Apa yang ada padamu seperti ayat Musa cuman punya tongkat, tapi Tuhan bisa pakai tongkat itu. Apa saja yang ada dalam tanganmu saat ini untuk buat kamu berjalan, dia bisa buat jalan, buat mujizat. Dan karena dia Allah pembuat mujizat sejati. Yang terakhir, next, penutup, dapatkah kita percaya penuh? Saya jawab bisa, pasti bisa. Karena Yesus telah menyelesaikannya bagi kita, dan Yesus sendiri bilang kita disuruh belajar percaya. Ayatnya di Ibrani 2 ayat 13-15 bisa dibaca nanti. Tapi saya simpulkan, Yesus Kristus sebagai imam besar yang setia kepada Allah menaruh belas kasihan kepada kita, keturunan rohani Abraham. Sehingga Yesus rela menderita untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita, Yesus sudah menderita karena pencobaan, ketakutan akan maut sudah Yesus taklukkan bagi kita, dan karena kesetiaannya kepada Allah telah terbukti, maka Yesus dapat menolong kita juga yang dicobai meskipun sampai maut sekalipun. Maka kita tidak perlu takut lagi karena kita sudah menerima kepastian bahwa orang percaya tidak bisa ditaklukkan oleh maut dan sudah dimenangkan atas maut oleh Kristus. Jadi apapun pergumulanmu, dosamu, penderitaanmu, taklukkan dengan kepercayaanmu kepada Tuhan dan Allahmu di dalam Kristus yang sanggup dan sudah menyelesaikan semuanya bagimu. Karena segala kuasa telah diletakkan di bawah kaki Yesus, maka hanya kemenanganlah yang jadi bagian kita orang percaya di dalam nama Kristus Yesus. Kita tidak perlu lagi takut dan tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya. Sadari bahwa iman percayamu dalam nama Kristus membuat kita juga berada dalam kuasa kebangkitannya yang besar, yang membuat segala kuasa ditundukkan di bawah kakinya itu, sehingga kita juga dapat melakukan dosa, penyakit, maut, apapun ketidakpercayaanmu. Bertobatlah, mendekatlah kepada Allah, lakukan firman-Nya, pegang janji Tuhan, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Buang ketidakpercayaan dan belajar percaya. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yesus, orang percaya menerima kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun hidupnya dengan hikmat Allah. Akui hikmat Allah dalam setiap lakumu, dengan mulutmu, dan tindakanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena Yesus adalah firman yang jadi sama dengan manusia, yang membebaskan orang berdosa dan tidak percaya melalui terang kebenarannya, yang membebaskan membawa kita
pada hidup, membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan membawa kita pada kepastian kemenangan. Di dalam Yesus kamu beroleh jalan kebenaran dan hidup. Berjalanlah dalam kemenangan dan lihat mujizatnya dinyatakan dalam hidupmu, sebab kamu sudah dimahkotainya dengan hormat dan kemuliaan. Maka kamu adalah seorang pemenang yang bisa menaklukkan musuh, menaklukkan ketidakpercayaanmu, bisa menaklukkan dosa oleh karena kuasa Roh-Nya. Demikian firman dari saya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Kiranya Allah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, untuk kami dapat mengerti, untuk mengasihi Allah dan kuasa Roh-Mu yang menuntun kami pada kebenaran-Mu dan dalam melakukan firman-Mu dalam iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa kebangkitan-Mu saja yang ada dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kasih Allah yang utuh dalam iman percaya kami kepada Kristus. Saat ini hamba-Mu memohon kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengurapi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jamahlah mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Berkenanlah kepada kami, curahkanlah kepada mereka roh keperkasaan, keteguhan iman dalam Kristus, serta karunia iman dari Roh Kudus dalam menghadapi apapun di kehidupan mereka. Dan hamba berdoa mereka senantiasa berkemenangan di dalam setiap jalannya, karena kebenaran-Mu yang mereka pilih dalam tuntunan Roh Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Maaf sudah mengambil waktunya, terlalu telat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, terima kasih dan dikuatkan, disegarkan kembali dari firman yang sudah disampaikan. Dan biarlah firman itu terus berbuah lebat dalam kehidupan kita. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Oke, Brother Gabriel, doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Engkau telah memimpin persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Bapa, kami berdoa, biarlah kami terus percaya akan firman-Mu. Biarlah apapun yang Kau mau lakukan di dalam hidup kami percaya itu semua berkat kehendak-Mu Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk Kak Sarah yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat untuk Kak Sarah, biarlah semakin hari semakin lebih lagi untuk melayani-Mu. Berkati keluarganya, berkati Kak Aryo, dimanapun mereka berada, Engkau memimpin, Engkau menuntun. Biarlah dimanapun mereka melangkah, Engkau bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Ekoan, biarlah Ekoan ini menjadi wadah, supaya di mana setiap orang bisa untuk mendengar dan melihat betapa Engkau dimuliakan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Ekoan ini menjadi wadah untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami senantiasa dipimpin, dituntun oleh kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami, biarlah kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia, Engkau berkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin takut akan Tuhan. Berkati pemerintah. Biarlah apa yang pemerintah lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk masing-masing kami. Kalau di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dari sini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami percaya kesembuhan terjadi. Roh sakit penyakit tidak bisa untuk kami orang percaya. Biarlah kami disembuhkan, biarlah kami dipulihkan oleh nama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Philip yang memimpin Ekoan ini, berikan hikmat, berikan berkat-berkat yang baru, supaya senantiasa kami bisa berjalan dengan tuntunan Bapa. Kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah kalau kami akan melakukan kegiatan, kami akan tidur, biarlah kami senantiasa dipimpin oleh nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas ya? Jelas, Pastor. Baik. Sebelum kita
berpisah atau keluar dari Zoom ini, mari arahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Hamba berdoa, biarlah Engkau bermurah hati memberkati anak-anak-Mu malam hari ini, bahkan pagi di Amerika saat ini. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat perkenanan dan kasih sayang dari Allah Bapa, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, mulai dari saat malam hari ini atau pagi hari ini, sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita ini. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Bapak saudara, mari kita berfoto dulu sebelum kita berpisah. Kita Mari, berfoto dulu. Bapak Ibu, kita buka ya webcam kita masing-masing. Sister Ima, Ibu Vero, Ibu Dia. Sudah? Kita tunggu sedikit lagi ya. Oke, sudah? Sebentar ya, saya siapin dulu. 3, 2, 1. Sekali lagi, gaya bebas. 3, 2, 1. Mantap, terima kasih, terima Oke. kasih. Terima kasih Bro Gabriel, Sister Sarah, Bro Aryo, thank you so much. Pak Meradu, Tuhan berkati. Noel, Tuhan berkati Noel. Tuhan berkati. Noel juga nanti akan sharing ke depannya di sini ya. Terus Opung Togar Marpaung, Tuhan berkati. Amin. Selamat kasih. Ibu Dia Ima, Papua. Ibu Veronica. Ini Ibu Veronica yang viral kah? Bukan ya. Ini Ibu Veronica yang di Kupang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya, Opung Merpaung. Ya, Bang. Oke, baik. Puji Tuhan, kita berdoa mengucap syukur ya. Yes. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah ekuan pada malam hari ini. Semua boleh berjalan dengan baik, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu sentiasa ada di ekuan ini dan menghidupi ekuan sentiasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah ekuan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap pelayanan ini, bahkan nanti tayang di YouTube, juga Tuhan memberkati, Tuhan urapi. Biar setiap orang yang mendengarkannya, sekalipun mereka mendengarkan kemudian, urapannya sama, pertolongan-Mu sama. Barang siapa yang beriman, menangkap dengan sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu, melalui tayangan-tayangan itu, maka itu yang terjadi pada mereka di dalam nama Yesus Kristus.